Wow, luar biasa. Lihat ini, kita punya aprikot, plum, almond, dan di atasnya ada buah persik, semuanya dalam satu pohon. Jika kamu selalu ingin melakukan okulasi, tapi tidak pernah tahu bagaimana cara melakukannya dengan mudah, simak video ini, karena aku akan mengajarkanmu bukan hanya cara melakukan okulasi, tapi juga cara memiliki pohon multifruit, sesuatu yang hampir tidak pernah diajarkan orang lain. Di video ini aku akan mengajarkan semua rahasianya, jadi tetaplah menyimak karena kita akan segera mulai. Untuk membuat okulasi atau pohon multifruit, kita akan menggunakan pohon almond ini sebagai dasar, meskipun kamu juga bisa menggunakan pohon aprikot, plum, atau persik. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan pohon almond karena itu yang aku punya di sini. Semua pohon tersebut bisa digunakan sebagai batang bawah karena mereka berasal dari keluarga buah berbiji keras yang sama dan memiliki kompatibilitas yang baik satu sama lain. Dengan cara ini, kita punya kemungkinan untuk melakukan jenis okulasi ini pada berbagai pohon sesuai dengan yang kita miliki di rumah. Nah, untuk membuat okulasi ini, bahan apa saja yang akan kita butuhkan? Bahan-bahannya sangat sederhana. Kita akan membutuhkan sebuah bor dan juga satu set mata bor kecil. Dan di sini ada hal yang sangat penting. Ukuran mata bor harus sesuai dengan ketebalan entresan yang akan kita pasang. Jika entresannya lebih tipis, kita akan menggunakan mata bor yang lebih kecil, dan jika entresannya lebih tebal, kita akan menggunakan mata bor yang lebih besar. Itulah sebabnya sangat berguna memiliki satu set mata bor kecil, karena entresan biasanya tidak semuanya berukuran sama, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan masing-masing entresan tersebut. Kita juga akan menggunakan isolasi listrik biasa. Ya, isolasi yang biasa digunakan karena saya ingin siapapun bisa melakukan sambung pucuk ini di rumah tanpa harus membeli bahan-bahan khusus. Selain itu, kita akan menggunakan pasta penutup luka untuk menutup rapat area sambungan dan mencegah masuknya kelembapan, udara, atau kemungkinan penyakit. Dan tentu saja, kita akan membutuhkan entresan dari varietas yang akan kita sambungkan, peach flat atau persik, aprikot, dan plum. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih area pada pohon almond tempat kita akan menempelkan sambungan. Dalam hal ini, saya memilih bagian ini. Perlu diingat bahwa kita akan menempelkan 3 entresan, jadi sebaiknya tidak menempatkannya terlalu berdekatan atau terlalu berjauhan. Tujuannya adalah agar entresan-entresan tersebut terdistribusi dengan baik dan masing-masing memiliki ruang untuk tumbuh di masa depan. Penting juga untuk memperhatikan orientasinya, karena jika kita bisa memilih area yang tidak terkena sinar matahari langsung pada jam-jam terpanas, hasilnya akan jauh lebih baik. Sekarang kita akan menyiapkan entresan-entresannya. Kita ambil entresan pertama dan mulai menipiskan bagian dasarnya secara perlahan. Tujuannya adalah membentuknya agar mirip dengan ujung pensil. Tidak perlu membuat ujung yang sangat runcing, tapi harus cukup pas agar bisa masuk ke lubang yang akan kita buat dengan bor. Dan kita lakukan hal yang sama pada entresan-entresan lainnya. Yang penting adalah entresan-entresan tersebut terpasang dengan kokoh dan area kontak dengan kulit batang bawah sebaik mungkin. Setelah entresan-entresan siap, kita akan membuat lubangnya. Sekarang kita pasang mata bor yang paling sesuai dengan ketebalan entresan. Setelah itu, kita tinggal melakukan pengeboran dengan cara seperti ini. Setelah lubang-lubang selesai dibuat, kita akan membersihkannya. Kita bisa menggunakan botol kecil berisi air dan menuangkan sedikit air ke dalamnya. Ini membantu mengeluarkan serbuk gergaji atau sisa-sisa yang tertinggal di dalamnya. Dan jika kita melihat ada serpihan atau sisa kayu, kita bisa mengeluarkannya dengan kawat tipis. Tujuannya adalah agar lubang tetap bersih sehingga entresan bisa masuk dengan baik dan memiliki kontak yang bagus. Sekarang, kita akan memasukkan entresan. Kita ambil entresan pertama dan memasukkannya ke dalam lubang. Harus masuk dengan kuat tapi tanpa patah. Dan di sini ada salah satu detail terpenting dari seluruh video. Kulit entresan harus menempel sedekat mungkin dengan kulit pohon almond karena di area itulah getah mengalir dan disitulah penyatuan akan terjadi. Jika entresan benar-benar berada di tengah dan tidak bersentuhan dengan bagian hidup pohon, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Jadi kita pastikan untuk menempatkannya dengan rapat, masing-masing di lubangnya sendiri seperti ini. Setelah ketiga entresan terpasang, kita akan menutup area tersebut.
Kita ambil pasta penutup luka, dan dengan kuas kita oleskan di sekitar setiap sambungan. Ini membantu melindungi luka. Ini juga mencegah udara atau kelembapan berlebih masuk dan membantu pohon menutup area tersebut dengan lebih baik. Selain itu, banyak pasta penutup luka biasanya diformulasikan dengan resin, lilin, dan dalam beberapa kasus, senyawa berbahan dasar tembaga atau zat fungisida yang membantu melindungi luka dari jamur dan infeksi lainnya. Itulah sebabnya sangat dianjurkan, terutama pada sambungan, di mana masuknya kelembapan atau penyakit apapun bisa merusak hasil kerja yang telah dilakukan. Tapi apakah bisa dilakukan tanpa pasta penutup luka? Ya, bisa. Bahkan, jika kamu tidak memiliki pasta penutup luka, kamu juga bisa menggunakan sedikit lidah buaya sebagai pengganti sementara, karena lidah buaya memiliki sifat pelindung dan membantu menjaga area tetap lembab. Namun tanpa ragu, jika kita ingin memaksimalkan peluang keberhasilan, pasta penutup luka jauh lebih baik dan merupakan pilihan yang paling direkomendasikan. Sekarang kita akan mengikat semuanya dengan baik. Ambil isolasi listrik dan lilitkan beberapa kali di sekitar area sambungan cangkok. Tujuannya adalah agar entres tidak bergerak sama sekali, baik karena angin saat menyentuh cabang maupun karena benturan kecil apapun. Jika entres bergerak selama beberapa hari pertama, cangkok bisa gagal. Jadi kita kencangkan secukupnya agar terikat kuat, tapi tanpa benar-benar mencekik area tersebut. Dan sekarang kita masuk ke langkah penting berikutnya. Kita akan membuat efek rumah kaca kecil. Untuk itu kita akan menggunakan kantong plastik. Karena ketiga entres bisa masuk dalam satu kantong, kita tidak perlu menggunakan beberapa kantong. Kita pasang kantong plastik menutupi ketiga entres dan menutupnya perlahan dengan isolasi listrik agar benar-benar rapat. Dan kenapa kita melakukan ini? Karena dengan cara ini kita menjaga kelembapan di dalam dan mencegah entres menjadi dehidrasi saat mereka belum menyatu dengan pohon. Langkah ini sangat penting dan bisa sangat meningkatkan peluang keberhasilan sambungan. Mulai dari sini kita harus menunggu. Selama beberapa minggu ke depan, kita tidak boleh terus-menerus menyentuh entres. Kita harus memastikan kantong plastik tetap pada tempatnya. Tidak ada terlalu banyak air yang masuk, tidak ada pembusukan, dan sambungan tidak bergerak. Penting juga agar pohon mendapatkan penyiraman yang tepat tanpa membuat tanah tergenang. Jika batang bawahnya kuat, ia akan memiliki lebih banyak energi untuk mendukung sambungan baru. Sudah sekitar 3 bulan sejak kita memulai proyek ini, dan sekarang bersiaplah, karena apa yang akan kamu lihat adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Perhatikan bagian dalam kantong plastiknya. Ya, benar sekali kita berhasil. Kita telah sukses. Entres telah bertunas dan itu berarti sambungan berhasil. Mulai sekarang, di pohon almond yang sama ini, kita akan memiliki berbagai varietas yang tumbuh secara bersamaan. Kita akan memiliki almond, kita akan memiliki buah persik atau peach flat, kita akan memiliki aprikot, dan juga akan ada plum, semuanya dalam satu pohon. Sejujurnya, hal ini masih terasa seperti keajaiban yang sesungguhnya bagi saya. Bisa memiliki beberapa buah yang berbeda tumbuh di satu pohon adalah sesuatu yang luar biasa. Dan jika setelah melihat ini masih ada orang yang berpikir bahwa alam tidaklah menakjubkan, sungguh datanglah dan jelaskan itu pada saya. Dan sekarang ceritakan di kolom komentar, dengan buah apa kamu akan mencobanya? Atau jika kamu punya pertanyaan tentang sesuatu di video ini, tinggalkan saja di bawah dan aku akan membantumu. Oh ya, kalau kamu suka videonya, tolong beri like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Ngomong-ngomong, beritahu juga dari negara mana kamu menonton saya. Terima kasih banyak sudah ada di sini, peluk erat dan sampai jumpa di video berikutnya.